Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ulumahu kitabuz zakat. Kita akan bahas pada pagi hari ini tentang persoalan zakat. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan tentang zakat atau infak atau sejenisnya selalu dikaitkan dengan mendirikan sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Selalu begitu. Surat Al-Baqarah saja, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selalu begitu. Itu artinya ibadah kita itu akan baru sempurna kalau kita melakukan ibadah kemanusiaan atau ibadah sosial. Jadi kalau kita hanya misalkan sholat saja, itu ibadah nggak sempurna. Kalau kita hanya menyambung hubungan dengan Allah saja, tanpa menyambung hubungan dengan sesama manusia, tanpa memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, itu ibadah kita tidak sempurna. Maka dalam firman-Nya selalu begitu. Misalkan alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang, jadi kalau disebut alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi disebut orang takwa itu selain melakukan ibadah kepada Allah, dia juga melakukan ibadah kepada sesama manusia, yaitu yang disebut dengan ibadah sosial. Jadi kalau kita hanya sholat saja, itu menjadi sia-sia kalau kita tidak sempurnakan dengan ibadah sosial. Maka perintah ketika aqim sholat wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, selalu begitu. Maka dalam beberapa hal akhlak sosial itu bahkan menjadi ukuran keimanan. La yu'minu ahadukum hatta ayyakuna ahuhu ahabbu min walidihi wa walidihi. Tidak beriman seseorang sampai kemudian dia menjadikan saudaranya itu lebih dicintai daripada anak-anaknya ataupun orang tuanya. Sampai begitu beberapa hadis itu. Ada juga yang hadis yang lain, misalkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Tolok ukur keimanan seseorang itu adalah memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Jadi selalu begitu. Bahkan ketika kita menunaikan ibadah sholat, itu kalau tidak tengok kanan dan tengok kiri tidak sah. Maka salam itu adalah sebuah simbol bahwasanya selain kita beribadah kepada Allah, jangan lupa tengok kanan, tengok kiri. Itu simbol. Nah ini, maka zakat kemudian dalam sejarah Islam menjadi salah satu penopang bahkan tolok ukur keberislaman. Orang yang tidak membayar zakat selevel dengan orang murtad. Itu pernah terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang yang ketika membayar pemerintah saat itu khalifah memerintahkan menarik zakat, lalu masyarakat menolak, maka itu lalu diperangi. Perangi karena orang yang menolak membayar zakat setara dengan orang-orang murtad. Orang murtad itu halal darahnya. Zaman segitu ya. Jadi kalau sekarang kita ada orang yang narik zakat ditolak lalu kita perangi, kita bisa masuk penjara itu. Karena negara kita negara berasaskan Pancasila. Nah, tapi sekali lagi ini menunjukkan pentingnya, zakat.
Tajibuz zakatu fi khamsati asya. Ada 5 hal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Pertama ada al-mawashi, binatang ternak, binatang peliharaan. Wal athman, barang berharga. Wazuru, harta pertanian. Wa thimar, perkebunan. Wa urudut tijarah, dan barang perdagangan. Nah, kenapa kemudian dinamakan zakat? Karena zakat fil lughah an-numu. Disebut zakat karena dengan zakat secara arti saja sudah mengandung banyak pesan. Zakat itu secara bahasa artinya adalah tumbuh. Ada juga berkah, wal barakatuh, wa kathratul khair, dan banyaknya kebaikan dan banyaknya harta. Jadi orang yang menunaikan zakat sebenarnya kalau dilihat dari secara bahasa itu adalah hartanya akan tumbuh, hartanya akan penuh berkah, hartanya akan makin bertambah. Itu secara bahasa disebut zakat, itu begitu. Jadi pesannya otomatis kalau kita membayar zakat ya tumbuh, dapat berkah, dan akan makin banyak. Jemaah sekalian, jadi zakat itu dibagi 2. Zakat pertama zakat badan dan zakat harta. Zakat badan itu disebut dengan zakat fitrah yang biasa kita tunaikan setiap akhir di bulan Ramadan dan sebelum Idul Fitri. Nah, zakat badan itu pada hakikatnya tujuannya adalah membersihkan badan kita atau menyempurnakan ibadah kita. Kita sudah puasa 1 bulan, dan puasa 1 bulan itu urusan Allah, karena Allah mengatakan wa ana adzibihi, kan dia? Wa ana adzibihi. Bahwasanya mengenai pahala puasa itu urusan Allah. Kullu amalin ibnu Adam yudha'aful hasanah bi asyri amthaliha illa sab'umiyah dhifin. Setiap amal perbuatan, amal kebaikan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu semua amal kebajikan, apapun itu. Begitu juga dengan keburukan, begitu juga dengan kemaksiatan. Perbuatan baik dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Perbuatan buruk juga demikian. Tapi puasa, kata Allah, wa ana adzibihi. Kalau puasa hanya aku yang akan membalasnya, aku akan menghitungnya. Itu artinya pahala puasa tak terhitung, tak ternilai, karena nggak pernah disebut berapa pahala puasa itu. Kalau kebaikannya selama bulan Ramadan, entah itu sedekah, entah itu zikir, entah itu sholat sunat, entah itu membaca Quran, semua dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi Anda sholat sunat qobliyah subuh atau sholat sunat fajar, sudah disebutkan raq'atani minal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau dilaksanakan selama bulan Ramadan itu kali 10 atau sampai 700 kali lipat. Jadi kita punya berapa nih? Ini sudah sebulan ini. Setiap hari itu kita sudah membawa, kalau 10 kali lipat itu 10 dunia. Kalau 30 dihitung aja. 10 dunia kali 30 berapa? 300 dunia. Kalau dunia itu ukuran bumi, kita itu sudah punya 300 bumi.
kalau pakai hitungan tadi, hitungan amal kebajikan yang kata Rasul dilipat gandakan sampai 10 kali. Jadi kebaikan kita kalau kita melaksanakan ibadah secara ikhlas, penuh keimanan, sudah baru sholat 2 rakaat sunat fajar, itu kita sudah punya 300 bumi, 300 langit. Itu ketika dihitung, dilaksanakan di bulan Ramadan. Tapi puasa ana adzibihi, pahala puasa nggak ada, nggak terhitung berapa besar pahalanya, karena itu urusan Allah. Allah yang punya bumi, Allah yang punya langit, Allah yang punya segalanya. Hanya dialah yang akan membalas. Apakah puasa kita laksanakan karena Allah atau karena apa? Atau karena yang lainnya? Yang jelas pahala yang Allah sediakan sangat besar. Maka berbahagialah kita sebagai umat Rasulullah yang punya Ramadan. Kenapa? Karena dilipat gandakan pahalanya. Nah, tapi puasa ini tidak akan sempurna, karena orang yang sampai bermaksiat di dalamnya, kata Allah, ya, orang yang meninggalkan puasa di dalamnya, tidak beribadah di dalamnya, menyia-nyiakan waktu di dalamnya, maka kata Rasul, dia tidak akan punya kebaikan sampai datangnya puasa tahun depan. Ya, sekali lagi ini jamaah sekalian, kita merasa beruntung bisa memanfaatkan mulianya bulan puasa, karena orang yang bisa memanfaatkan dengan baik puasa maka akan membawa kebaikan sampai nanti datangnya kematian. Tapi kalau yang menyia-nyiakan, apalagi tidak berpuasa, sampai tahun depan dia tidak punya kebaikan. Jika ada kemudian sebelum tahun depan kok meninggal, kok mati, maka tidak ada alat yang bisa menyelamatkan dari siksa neraka, ya, karena tidak punya kebaikan. Karena yang kebaikan puasa inilah yang kemudian bisa menyelamatkan kita sampai datangnya Ramadan tahun depan. Kalau kita menyia-nyiakan, apalagi tidak berpuasa, lalu meninggal, naudzubillah min dzalik, enggak punya kebaikan. Dengan kata lain, bekalnya adalah 0. Ya, bekalnya menjadi 0. Naudzubillah min dzalik. Jadi, nah, zakat itu menyempurnakan itu semua, termasuk zakat badan, atau dalam bahasa kita sering kenal dengan zakat fitrah, yang besarnya cuman 1 sok, atau dalam ukuran Indonesia 2,5 kilogram. Jadi zakat fitrah yang dimaksudkan adalah karena kita laksanakan itu bisa membersihkan badan kita. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi sedekah itu untuk membersihkan badan kita. Wa tuzakkihim, dan mensucikan. Membersihkan dan juga mensucikan. Nah, karena ini wajib, maka kita sangat ditekankan untuk berhati-hati termasuk dalam membayarkannya sampai kemudian mendistribusikannya. Jadi yang pertama, misalkan di dalam membayarkannya kita tahu ukuran 2,5 kilogram adalah harga mati, tidak boleh kurang dari itu. 2,5 kilogram itu ukuran untuk zakat badan yang dikeluarkan dari minat tamari wazabib wasyair, yang dikeluarkan dari kurma, gandum ataupun
Gandum, syair itu gandum. Nah, para ulama kemudian seperti Imam Syafi'i ketika tinggal di Irak itu tidak ada kurma, tidak ada gandum. Lalu disitulah kemudian para ulama beristihad bagaimana mengeluarkan zakat untuk daerah-daerah yang tidak punya kurma dan tidak punya gandum. Lalu muncullah ijtihad. Ijtihad itu upaya menggali hukum dari Al-Quran, dari kitab suci, dari hadis. Ketika Rasul mengatakan keluarkan zakatmu sekian satu sok minat tamar wa zabib syair, keluarkan zakatnya itu ukuran satu sok dari tamar dan gandum, maka disitulah kemudian para ulama mencari-cari untuk daerah seperti daerah di Asia Tenggara yang kurma tidak hidup, tidak tumbuh dan baik seperti apa. Maka muncullah kemudian ijtihad dengan metode namanya al-qiyas, analogi, dianalogikan. Kalau kurma, kalau gandum itu di Arab adalah bahan pokok untuk membuat, misalkan gandum itu membuat roti, dan itu masyarakat tidak bisa meninggalkan dari gandum, maka lalu dilihat kalau di Indonesia apa yang kira-kira orang tidak bisa meninggalkan, pokoknya merasa nggak sah kalau belum melakukan atau belum mengkonsumsi itu. Muncullah kemudian di Indonesia itu yang mirip dengan kurma dan gandum adalah beras, jagung, ubi, terigu. Maka muncullah, karena di sana makanan pokok adalah kurma dan gandum, di Indonesia makanan pokok adalah beras, jagung, ubi, dan terigu. Maka di Indonesia boleh berzakat dengan beras, jagung, terigu, ubi, boleh, karena itu makanan pokoknya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita berzakat dengan uang, apakah mau yang dibolehkan di daerah Asia Tenggara diuangkan atau merujuk kepada sumber aslinya? Yang jelas kalau mazhab Syafi'i tidak boleh zakat dengan qimah, dengan uang, itu tidak boleh. Mazhab Syafi'i ya. Yang membolehkan berzakat dengan qimah, dengan uang adalah mazhab Maliki atau mazhab Hanafi. Kalau Syafi'i tidak boleh. Maka Indonesia rata-rata karena mengikut mazhab Syafi'i, rata-rata lebih banyak membayar zakat menggunakan makanan pokok. Itu lebih selamat. Karena kalau uang, nah ini yang saya tidak menyalahkan MUI yang mengeluarkan fatwa. Kalau berzakat dengan uang, tapi sayangnya uang itu dihitung dari beras. Padahal beras itu adalah cermin dari kurma, dari terigu. Terigu apa? Gandum. Kita bayangin kalau misalkan pakai di Indonesia, kalau pakai ubi sekilo berapa? 3.000 kan? Nah, kalau pakai ubi diuangkan berapa? Hanya zakat fitrah bisa dengan 8.000. Kan begitu? Maka dalam mazhab jumhur mengatakan, mazhab Maliki dan Hanafi boleh menggunakan qimah, zakat dengan qimah, dengan nilai, tapi harus dirujuk kepada sumber aslinya. Maka menguangkannya adalah dengan yang dari aslinya. Karena di Arab itu tamar, maka dihitung dari kurma. Nah, kita coba cek harga kurma berapa. Saya itu ngecek yang ajwa aja itu per kilonya
itu 170.000. Jadi kalau mau pakai uang itu kira-kira kalau 2,5 kilo harga kurma 170.000 kali 2,5 berarti kira-kira 200, 340, 400-an, 420.000. Nah, 420.000. Atau ke anu aja lah, ketinggian itu harganya. Kita ke apa namanya? Gandum. Cek di gandum di googling harga gandum per kilo berapa. Saya dapati harganya 25.000 yang bagus. Kalau yang standar 20.000. Jadi kalau oke Pak yang standar, berarti kalau 2,5 kilo berarti kira-kira sekitar 50.000 ya. 50 itu aman. Jadi kalau mau pakai kimah satu orang minimal 50.000 dengan mengkonversi harga gandum yang paling murah. Jangan pakai beras. Kalau beras hitungnya 1 liter atau 1 kilo 10.000. Kalau 2,5 kilo berarti hanya 25. Padahal beras itu sudah cermin dari sumber utamanya. Jadi kurma, beras, lalu kita menghargai beras itu salah kalau dalam strategi atau namanya ijtihad, itu salah. Ya. Jadi kalau Bapak sekalian mau zakat pakai uang biar selamat dari yang paling murah dari gandum saja. Paling murah 50.000. Jangan dari harga beras. Meskipun sudah difatwakan MUI. Tapi nggak apa-apa. Anda kalau mau ikut MUI nggak apa-apa, karena nanti yang tanggung jawab MUI. Nanti pas di sidang di akhirat nanti kan misalkan salah, kamu ikut siapa? Oh saya ikut MUI ya. Nanti MUI yang nanti tanggung jawab. Ustaz Jamal nanti akan disidang. Kamu kenapa ngeluarin? Gitu. Kenapa kamu ngeluarin? Nanti ketua MUI, saya hanya ikut fatwa MUI pusat. Nah, nanti ketua MUI pusat yang dipanggil itu di sidang. Tapi kalau misalkan kenapa kamu zakat pakai beras? Oh, saya ikut mazhab Syafi'i. Nah, nanti Imam Syafi'i yang akan disidang nanti di benar apa tidaknya. Nanti akan diskusi di sana. Di akhirat akan diskusi. Karena dimintai semua ulama dimintai pertanggungjawaban. Kenapa begitu? Maka ukuran kesalehan menjadi penting. Nanti kalau misalnya pakai uang, kenapa kamu bayar zakat cuma 50.000? Oh, saya ikut mazhab Abu Hanifah. Nanti Abu Hanifah yang akan ditanya. Nah, jadi kan kalau kita tahu ukuran kesalehan orang-orang seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik kan tidak diragukan lagi, jadi aman. Tapi kalau MUI nanti dulu, nanti dulu masih kelihatan orang-orangnya. Kadang ngajinya nggak tuntas juga banyak. Jadi itu ukuran. Kita harus hati-hati di aspek ini. Termasuk di dalamnya ketika kita kemudian setelah cara ngambilnya barangnya, yang kedua adalah hati-hati dalam mendistribusikannya. Surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan siapa yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa ibnis sabilillah fardhatan min Allah. Zakat itu diberikan kepada 8 orang kategori. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, orang yang banyak hutang, ibnu sabil dan wafi sabillah. 8 asnaf. Tidak ada di luar itu yang harus diberi zakat. Maka zakat fitrah harus pastikan sampai ke 8 orang itu. Cuman kita harus tahu siapa 8 orang itu. Ini yang perlu dipahami. Ulama sepakat kalau fakir miskin tidak terjadi perdebatan. Tapi kalau udah amil, mu'allaf, wa fir riqab, wa ibn sabil wal gharimin wa fi sabilillah terjadi perdebatan. Maka
Kata ulama, al-khuruj minal khilaf ahsan, afdal. Keluar dari perdebatan itu lebih selamat dan lebih utama. Maka kemudian biar selamat, udah yang lainnya nggak usah dibahas. Udah zakat berikan ke fakir dan miskin, sudah selamat. Misal kenapa terjadi perdebatan? Misalkan amil itu siapa? Kalau dalam kitab-kitab selalu didefinisikan al-amil huwa, orang amil adalah orang-orang yang diangkat oleh ulul amr, orang-orang yang diangkat oleh pemerintah. Nggak ada amil yang angkat diri sendiri, itu nggak ada, tapi diangkat oleh pemerintah. Nah, ketika dia sudah ditetapkan, maka kerja sebagai amil itu bukan hanya ketika hari raya. Amil itu kerjanya sepanjang SK itu berlaku. Cuman kita kan rata-rata kan amil baru bekerja ketika hari raya. Karena dia harus memperhatikan amil itu. Mana orang yang kehidupan ekonominya perlu ditopang melalui zakat. Harus memperhatikan sampai ke sana. Karena dia bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial. Dia harus bisa memastikan amil itu mendistribusikan zakat sampai kepada yang bersangkutan dan diterima dan dimanfaatkan. Dan dia juga yang bertugas untuk nagih ketika ada orang kaya. Nah, tidak hanya fitrah tapi juga zakat mal. Maka kalau kita mau memberikan alokasi ke amil yang kerjanya cuma hari lebaran, itu kadang juga setengah abu-abu itu. Ya, meskipun di SK-kan oleh negara tapi kerjanya cuma hanya lebaran, itu juga abu-abu. Karena amil itu perannya di situ. Jadi memang berat sekali. Jadi jamaah sekalian, maka boleh kita sepakat saja, yang paling aman berikan kepada fakir dan miskin. Fakir itu jelas, dia nggak punya pekerjaan, tentunya nggak punya penghasilan. Miskin itu jelas, punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Kan itu jelas. Dan semua yang masuk dalam kategori punya penghasilan, punya pekerjaan tapi tidak mencukupi, itu masuk miskin. Jadi biar aman, nanti ambil saja, udah kita kategorikan aja sebagai miskin, kan begitu. Gampang, selamat, daripada nanti kita mendistribusikan untuk amil tapi ternyata tidak pas. Udah deh, dimiskinkan saja, dimiskinkan. Diberikan status miskin saja. Tidak ada zakat untuk fisabilillah, itu perdebatan. Orang yang berjuang di jalan Allah, kalau dalam kitab itu selalu disebutkan yang dimaksud dengan fisabilillah adalah al-mujahid fisabilillah ail ma'rakah. Orang yang berjuang di jalan Allah artinya yang berjuang di medan perang. Jadi kalau ini yang kemudian terjadi penafsiran, terjadi perdebatan. Menerjemahkan fisabilillah, imam masjid masuk ke fisabilillah, nggak ada. Saya telusuri di referensinya, hanya membolehkan memberikan alokasi zakat itu untuk pejuang-pejuang agama, para khotib, para imam atau yang berjuang agama, itu kalau dialokasikan dari zakat mal, itu pun hanya menurut pendapat Imam Malik. Yang lainnya tidak ada. Membolehkan, misalkan ke imam masjid misalkan, atau yang sering menghidupkan di masjid, lalu dikasih zakat fitrah, tidak ada. Apalagi aparatur, kan gitu. Misalkan ada RT, ada RW dikasih alokasi zakat fitrah, nggak bisa. Nggak ada. Imam masjid ini nggak ada, meskipun dulu guru-guru kita
itu sering mengalokasikan, orang tua kita sering mengalokasikan zakat fitrah untuk para tokoh masyarakat atau orang yang menghidupkan masjid. Guru orang tua kita begitu. Tapi setelah dikaji, memang itu hebatnya para orang tua dulu ya, berani. Tapi padahal kalau ditelusuri ya selamatnya ternyata rata-rata imam atau pengurus masjid rata-rata bisa masuk dalam kategori miskin, jadi aman gitu, aman. Nah, tapi nggak boleh kita misalkan ketika amil niat mendistribusikan zakat untuk imam masjid, nggak boleh. Niat amil itu beratnya di situ, mendistribusikan zakat untuk mantan RW, nggak boleh. Mantan RT, nggak boleh. Kita harus lihat minimal kategori 2, fakir atau miskin. Jadi kalau mantan RT miskin, boleh menerima zakat, tapi bukan sebagai mantan RT atau mantan RW atau Pak RT atau Pak RW, tapi masuk dalam kategori fakir atau miskin. Pentingnya di situ, amil tuh harus berani begitu. Memang resikonya amil itu diomongin orang biasa, nggak apa-apa. Ya disitulah kenapa amil boleh menerima zakat. Kenapa? Karena siap diomelin orang. Itu amil itu harus siap-siap. Nanti yang ngurus zakat diomelin orang, siap-siap harus diterima. Itulah resiko. Mengambil keputusan yang berani itu adalah tugas amil. Ya, mengambil keputusan memang harus begitu. Memang harus berani, ya resiko. Ya, cuman kita kan ada kebijakan lokal yang kita kemudian secara perlahan-lahan ya kita benahi. Misalkan dulu kita sering membagi untuk anak yatim, nggak ada. Pokoknya 8 asnaf tuh hafalin tuh ayatnya. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqab wa ibnis sabil wal gharibin wa ibnis sabil. Hanya 8 itu. Enggak ada di situ anak yatim. Jadi membagikan zakat ke anak yatim juga sah. Anak yatim itu bukan zakat, tapi infak. Apa artinya infak? Infak itu adalah sebuah jaminan hidup, memberikan nafkah. Karena dianggap itu sebagai keluarga, bukan zakat. Ya, jadi kalau anak yatim itu pakai infak. Infak itu begini. Maka sering di dalam kajian sebelumnya kan, infak itu lebih afdol daripada zakat. Karena yang diberikan nafkah itu kita anggap sebagai keluarga. Maka yang menanggung adalah pamannya atau saudaranya. Itu dari situ dia menjamin nasibnya, menjamin nafkahnya. Nah kita, karena kita tidak punya hubungan keluarga, memberikan zakat ke orang yang menjamin hidupnya. Nah, itu. Siapa yang menjamin itu? Kalau pamannya, zakat itu diberikan ke pamannya. Diperbanyak, di dalamnya ada anak yatim, bukan ditujukan kepada anak yatim. Jadi kalau misalnya ada anak yatim itu taruh di rumah kita, maka itu masuk infak, nafkah, dan itu lebih afdol daripada zakat. Karena definisi infak itu bukan masukkan celengan tiap Jumat, bukan itu. Definisi infak adalah sebuah harta yang kita alokasikan untuk menjamin hidupnya. Maka infak itu dekat dengan nafkah. Ya, gitu. Jadi zakat tidak diberikan untuk anak yatim, tapi anak yatim itu harus diberikan melalui pintu nafkah dari pamannya, dari pak D-nya, dari orang atau ibunya, dari orang terdekatnya di sekitarnya. Jadi yang kita benahi secara perlahan-lahan, amil di situ tugas beratnya. Nah, nanti kita saling mengingatkan. Kalau kita ini ada berapa yang ditetapkan sebagai amil, saling mengingatkan. Pastikan pendistribusian zakat itu adalah
sesuai dengan ketentuan. Zakat juga tidak boleh diberikan. Misalkan dulu kita sering memberikan ke remaja misalkan ya. Remaja sering jadi Bilal, itu juga nggak boleh. Tidak ada alokasi dalamnya. Apalagi dia belum berkeluarga. Tapi kalau kita boleh mengapresiasi lewat pintu lainnya. Kita punya dana sedekah, dana pengumpulan atau infak yang biasa ya, kerencengan, kita alokasikan dari situ. Jangan dari zakat fitrah. Karena dia bukan termasuk mustahik yang 8 asnaf. Jadi ini hal-hal yang biar kita tidak kena dosa kolektif karena salah dalam membuat kebijakan pendistribusian zakat. Ini namanya zakat fitrah dan itu harus didistribusikan sebelum sholat Id. Karena setelah sholat Id menjadi sedekah. Setelah sholat Id menjadi sedekah biasa. Amil menjadi terkena beban dosa karena membatalkan zakat sekian banyak umat. Jadi kalau didistribusikan usahakan sebelum, paling lambat itu sebelum sholat Id itu sudah sampai ke orang-orang yang dituju, biar tidak batal zakatnya. Ya, biar tidak batal zakatnya. Karena kalau dibayarkan setelah sholat Id menjadi sedekah biasa. Itu pentingnya ilmu kita ngaji sedikit mengenai perzakatan. Itu disebut zakat badan. Sekarang yang mengenai zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang kita miliki. Ada 5 hal yang pokoknya. Di luar itu nanti pakai metode kias lagi. 5 hal yang disebut dalam beberapa hadis adalah mawasi, itu binatang ternak, binatang peliharaan, wal athman, barang berharga, wazuru, harta pertanian, wathimar, perkebunan atau buah-buahan, wa urudut tijarah, dan harta perdagangan. Hampir semua zakat dari benda-benda itu adalah besarannya 2,5%. 2,5%. Hanya 5% untuk pertanian, 5 atau 10% untuk pertanian. Jemaah sekalian, hampir semua ketentuan ini kecuali pertanian itu ada nisab, ketentuan nisab dan haul. Nisab itu batas ukuran tertentu, haul itu berusia 1 tahun. Ini ilmu singkatnya saja ya, zakat mal itu. Misalkan dari harta berharga, emas misalkan, Athman, emas itu nisabnya 84,2 gram. Jika kita punya emas senilai 84,2 gram dan itu tidak terpakai tapi disimpan, jika sudah sampai berusia 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Sekarang kita hitung harga emas itu berapa? Kita hitung harga emas, kalkulator. Berapa harga emas? 600. Itu kelihatan nggak punya emas. Kalau nggak salah yang perkembangan terakhir sekitar 800-an. 900 ya. Oke, yang 24 karat ukurannya, bukan yang berapa, 22 kali 80, saya hitung 84 aja amannya ya. Itu 75.600.000 emas. Jadi ingat, emas yang disimpan, bukan dipakai. Kalau kita punya emas 84 karat, 84 gram, zakatnya berapa?
Kalau diuangkan itu kan 75.600 kali 2 salah. Berapa ya? Bagi 100. Berapa itu? 1.800.000, hampir 2 juta ya. 1.800.000. Zakatnya itu 1.800.000. Hampir 2 juta. Kalau punya emas sekitar 84, hampir 2 juta. Itu 2,5%-nya. Nah, pengetahuan tentang harga emas, nisab emas ini menjadi penting. Karena hampir semua nanti harta kita itu akan dikonversi ke emas. Baru kemudian kita keluarkan 2,5%-nya. Jadi kalau kita punya uang di rekening senilai 75.600.000 dan itu berusia 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%-nya, sekitar 2 juta. Kita punya barang dagangan di warung, kita hitung, ya. Rizal ada nggak dihitung? Dihitung tuh baju-baju itu berapa itu. Lalu sama yang di rekening dihitung. Nah, bukan harga tokonya ya, bukan harga besi-besinya, bukan harga lemari, bukan. Itu kalau dihitung, kalau mencapai nilai 70 berapa tadi? 5 juta, maka kalau sudah berumur 1 tahun wajib dikeluarkan 2,5%. Nah, kalau nggak sampai nggak wajib ya. Yang wajib itu adalah ketika nyampe 75. Kita punya barang dagangan. Ini kayak misalkan Pak Haji punya kebun, itu mau disebut barang dagangan atau pertanian? Nah, kalau dagangan dihitung, di aset taman dihitung gitu ya. Dihitung berapa? Sudah berapa tahun? Dihitung titik mulai tahun kemarin di totalnya berapa? Misalkan 1 miliar, misalkan ya. 1 miliar. Dihitung sampai sekarang tetap itu 1 miliar bertahan. 2,5%. Berarti berapa? 25 juta ya? 25 juta berarti. Zakat malnya 25 juta. Kan tinggal ngitung aja, 2 miliar berarti 50 juta, nah, kan itu. 3 miliar berarti 70 juta, kan begitu. Dihitung saja nanti. Itu yang kena wajib. Wajib. Jadi dahulukan itu ketika membayar zakat, jangan yang kecil-kecil, yang misalkan hanya 1 juta. Kalau itu punya kewajiban itu dulu yang diwajibkan. Nah, bayangannya kita ya adalah kecenderungan kita, ingat kenapa harus kita mulai dari harta yang terkecil. Usahakan kalau punya uang kecil keluarkan zakat, karena nanti kalau besar itu kadang suka iman-iman. Karena bisa melihat kalau punya 10 miliar berapa coba? 250 juta. Kan terasa satu rumah itu. Harga satu rumah kan. Ketika kecil sih punya uang 80 juta, enteng. Cuman 2 juta. Enteng. Tapi kalau sudah 1 miliar terasa sekali. Maka mulailah yang kecil-kecil sering tadi. Itulah yang terjadi dulu sampai Alqamah dapat murka Allah karena ketika kaya merasa iman membayar zakat lalu mencela petugas penarik zakat. Alqamah itu cerita Alqamah? Alqamah itu sahabat Rasul yang dulu ketika miskin rajin sholat, tapi tanpa wirid, sebelum wirid selesai langsung pergi. Terus itu dilakukan sampai kemudian ditanya, Alqamah, kenapa sih kamu sholat nggak ada zikir, habis itu lari? Apa kata Alqamah? Saya ini gantian terus sama istri saya ketika sholat. Saya cuma punya 1 baju yang bisa menutupi aurat itu. Di sarung habis itu diganti dipakai istrinya untuk sholat. Lalu, ya Rasul, mintakan sama Allah biar aku ini jadi orang kaya. Apa kata Rasul? Benar, kamu pengen kaya. Karena dia tahu Alqamah ini nggak kuat kalau jadi orang kaya. Maka Rasul sejak awal mengingatkan, benar, kamu pengen kaya. Benar ya Rasul, ini biar ibadahnya tambah rajin. Ya biasa begitulah orang miskin
yang pas miskin lalu ketika diberi kekayaan ya benar ya Rasul, nanti kalau kaya tambah khusyuk. Ternyata lalu didoakan oleh Rasul, lalu dikasih modal kambing gitu, sehari, seminggu, sebulan, 2 bulan kambingnya beranak. Ketika sudah ratusan mulai nggak kelihatan, mana Alkomah ngurus kambing, nggak sholat nggak kelihatan. Sampai kambingnya itu ribuan, karena 2 gunung Bukit Uhud sampai bukit apa gitu terisi oleh kambingnya dia. Bayangkan, berarti kan ribuan. Zakat binatang ternak itu kan per 41 ekor, masih enteng. Punya 102 ekor masih enteng. Lah kalau punya 10.000 berapa ekor? Itulah ketika ditarik oleh petugas zakat, keperucut kata-katanya. Oh ya Pak, kerja, ini kan usaha saya. Gitu. Kekafiran muncul. Maka saat itulah Rasulullah murka. Maka kemudian Alqamah dimiskinkan kembali. Karena dia apa? Tidak siap untuk menjadi orang kaya. Wong ditarik itu keperucut ya sampai Allah murka. Keluar kata-kata kesombongan dia sebagai manusia. Dia lupa ketika miskin, dan ternyata tidak semua orang itu siap menjadi orang kaya. Tadi makanya kenapa dari kecil usahakan kalau punya uang, dari kecil itu nanti ketika besar akan ringan. Kita masih punya uang puluhan juta, ringan. Nah, ini hampir semua zakat begitu ketentuannya. Ada haul, ada nisab. Tapi yang pertanian tidak ada. Yang pertanian itu yang penting nisabnya. Nisab tanpa haul. Nisabnya adalah 563 gram. 635 kg itu kalau kita uangkan sekarang gabah itu 5.600. 5.600 kali 563. 3.152, Pak. Nah. Jadi petani itu kalau punya panen 563 kg gabah itu langsung wajib dikeluarkan zakatnya 5%. 5%-nya berapa ini? 5% kali 5/100. 157.000. Jadi kalau gaji petani itu senilai 563 kg, berarti senilai berapa? 3.150.000. Keluarkan zakat. Ini yang kemudian dikiaskan untuk para pegawai yang punya gaji memenuhi nisab setara petani, wajib dikeluarkan zakat. Itu yang disebut dengan zakat profesi. Saya sebagai PNS punya gaji tiap bulan kira-kira sekitar 4 juta, wajib dikeluarkan zakat. Hanya karena profesi itu tidak ada dalam hadis Rasulullah, maka para ulama beristihad disamakan dengan petani, tapi besarannya tidak 5%, tapi 2,5%. Itu kias, karena zakat gaji tidak ada.